Oke, video kali ini kita akan coba membahas perusahaan finance dari laporan keuangannya, dan khusus di kali ini kita akan bahas tentang Bank Neo Commerce atau dulunya namanya PT Bank Yuda Bakti Tbk. Kalau kita lihat ya, Bank Neo atau BBYB ini so far dari segi pendapatan bunga bersihnya itu naik hampir 5 kali lipat ya, 400%. Hampir 5 kali lipat, tetapi dia di net profitnya ini malah masih minus dan malah bertambah. Malah kerugiannya mencapai hampir 3 kali lipat dari sebelumnya, 2 kali lipat lebih lah. Nah, ini kenapa kok bisa seperti itu? Melihat dari pendapatan bunganya ini naiknya sangat signifikan ya. Nah, berarti kan ada poin-poin yang membuat dia mengalami penurunan yang luar biasa. Itu dari mana? Nah, ini kita bakal cek, dan secara histori ya, BBYB ini kalau kita lihat dia ini didirikan udah lama. Dulunya namanya tadi PT Bank Yuda Bakti, didirikannya tahun 1989. Lalu telah berubah nama pada baru 30 Juli 2020 itu jadi PT Bank Neo Commerce. Dan juga kalau teman-teman perhatikan ya, setelah Covid 2021 lah, banyak ya desas-desus, dan ini salah satunya menjadi bank digital ya. Salah satunya bank digital, dan eh, cover atau di belakang dari Bank Neo itu adalah salah satu raksasa, yaitu PT Akulaku. Akulaku ini siapa? PT Akulaku ini adalah tangan panjang dari Alibaba. Berkomitmen merupakan platform finansial konsumen terkuat di Asia Tenggara. Ini Akulaku menyediakan layanan finansial kelas dunia. Nah, ini salah satu ya bisa dikatakan memang salah tangan panjangnya dari si Alibaba atau punyanya si Jack Ma ini sendiri. Nah, ini jadi bisa dikatakan ya opportunity ya dari si Bank Neo ini ya, dibandingkan perusahaan-perusahaan banking baru ya yang mulai bisa ditanda kutip mencoba mendobrak menjadi bank digital. Ya, kita lihat kalau dari teman-teman perhatikan ya, yang perlu diperhatikan adalah kalau perusahaan perbankan itu total asetnya ini memang besar, dan jumlah asetnya ini paling besar tuh di liabilitas. Kalau teman-teman perhatikan asetnya itu setara 15 triliun, hampir 16 triliun. Dari 16 triliun, 13,7-nya sendiri itu dalam bentuk liabilitas. Sisanya itu ekuitas hanya 2,2 T. Nah, ini memang bisa dikatakan dana-dana simpanan nasabah itu masuknya ke liabilitas, bukan ekuitas perusahaan. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Dan kalau kita lihat ya, di sini si BBYB sendiri liabilitasnya sendiri mengalami kenaikan lumayan signifikan ya, 5/8 lah. 5/8 kalau dihitung berarti kisaran 62% kenaikannya. Dalam 9 bulan terakhir kenaikannya 60% sendiri liabilitasnya. Dan liabilitas simpanan nasabah ini juga bertambahnya sangat signifikan ya. Jadi 12,6 something, sebelumnya 8, berarti naik 50%. Nah, ini hal yang oke ya. Di satu sisi hal yang oke, berarti makin banyak dana nasabah yang masuk di BBYB. Dan tercermin juga dari pendapatan bunga bersihnya yang naik juga. Ini hal yang positif ya. Hal yang positif, pendapatan bunganya mencapai 989 miliar. Terus kita cek juga di bawah ini penerimaan pendapatan bunga provisi dan komisi ini capai 1,7 T. Nah, ini kan gede banget ya gapnya ya, dari yang tadi pendapatan nasabah ke pendapatan bunga bersih dan yang tadi. Nah, ini ada hal-hal lain dari pendapatan lainnya. That's why mereka bertambah sampai 1,7 ya pendapatannya. Cuman yang jadi permasalahannya adalah kenapa dia di akhirnya ini malah net loss, malah minus, bahkan bertambah.
Sebelumnya tahun lalu itu 264 miliar, lalu sekarang capai 600 miliar sendiri, 600 miliar. Naiknya sangat signifikan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ada hal yang menarik dari sini, laporan laba ruginya ini naik, pendapatan bunganya naik. Beban bunganya ini naik ya, selaras lah dengan pendapatan bunga yang naik. Pendapatan fee ATM ini juga naik 5 kali lipat ya. 5 kali lipat. Penerimaan kembali aset yang telah dihapus bukukan ini juga naik. Lalu provisi dan komisi lainnya juga naik. Lain-lain ini juga naik. At least sampai sini pendapatan operasional lainnya ini naik 500%-an. 500%. Nah, yang sangat membebani adalah ini. Beban umum dan administrasi ini capai 700 miliar sendiri. Sedangkan pendapatannya sendiri tuh udah capai segitu ya. Nah, ini kalau kita cek di beban umum administrasi, ini paling banyak itu di apa? Paling banyak itu di transfer. Beban transfer ini capai 431 miliar sendiri pengeluarannya. Nah, ini hal yang kalau nggak salah ada promo ya. Promo transfer IBYB Bank Neo. Nah, ada promo kalau nggak salah ya, ini ikuti promo dan dapatkan keuntungan di Bank Neo. Promonya itu kalau nggak salah dia 0 biaya ya. Berapa kali gratis transfer Bank Neo? Nah, ini 25 kali dalam 1 bulan. Dan ini kan ke lain itu ya, ke lain bank ya. Nah, ini membebani ya, masih membebani. Satu itu, yang kedua yang sangat signifikan itu adalah pemeliharaan teknologi informasi. Dan yang ketiga itu telekomunikasi. Nah, 3 poin ini adalah poin-poin untuk meningkatkan layanan dari si Bank Neo itu sendiri. Yang tujuannya dia pengen bertransformasi menjadi bank digital. Nah, ini kan perlu bisa dikatakan dari nama sudah kalah ya dengan 4 perbankan lainnya ya. BCA, BNI, Mandiri, BRI udah sangatlah kalah perusahaan ini. Nah, apa yang perlu mereka upayakan ya untuk mencari customer itu menggunakan promo-promo yang membuat mereka mau menggunakan Bank Neo, yaitu salah satu caranya sama dengan Genius dulu di BTPN, yaitu transfer antar beda bank tuh nol, tidak ada biaya. Nah, itu yang dilakukan oleh si Bank Neo. Belum lagi ditambah ini beban pemasaran. Nah, ini naik juga 2 kali lipat. Sponsor dan promosi ini naik, iklan ini juga naik. Jadi semuanya naik. Bisa dikatakan tahun ini akan menjadi tahun yang sangat super menguras ya. Menguras dari si Bank Neo itu sendiri. Menguras apa? Yang istilahnya bakar duit lah. Bakar duit untuk apa? Tujuannya untuk mencari ya. Mencari yang namanya customer karena mereka kan bisa dikatakan pendatang baru lah ya, dengan konsep yang baru yang ya berharapnya banyak customer yang nasabah yang pindah ke mereka. Itu salah satu alasannya mereka melakukan bakar duit gitu. Nah, dengan kondisi harga sekarang 1000 apakah sudah murah? Kalau perusahaan ini di bawah 1000 pun ini sangatlah murah banget ya. Murah banget dengan liabilitas 13T, tapi market cap-nya itu di angka 9T, 9,8. Ini dari situ saja ini sudah sangatlah murah. Kenapa patokan saya hanya liabilitas, tidak cash seperti biasanya? Karena liabilitas di perbankan ini bisa menjadikan keuntungan. Bisa ditransformasikan menjadi kredit. Nah, ini kondisi sekarang bisa dikatakan BBYP ini udah murah banget. Udah murah banget, apalagi kalau berada di harga di bawah 1000. Itu sangatlah murah banget. Tinggal kita pintar-pintarnya ngatur yang namanya money management. Cuman pertanyaannya adalah sampai kapan BBYB ini ibaratnya bakar duit gitu. Nah, sampai kapan gitu. Pasti mereka akan nextnya sama dengan kayak BTPN, si Genius. Nanti lama-lama juga mereka promonya akan hilang dan transfer antar beda bank ya akan bayar lagi gitu. Nah, itu tantangannya ya, sampai kapan mereka akan bakar duit itu. Oke, mungkin itu ya, kondisi sekarang memang sangatlah murah ya. Cuman kalau bisa dikatakan pembakaran duitnya sampai 2-3 tahun nih itu long ya menurut saya.
terlalu lama gitu dengan cover. Cuman yang menjadi hal yang menarik adalah cover dari di belakang background dari si BBYB ini, yaitu PT Aku Laku. Kalau kita lihat dari insider sendiri, Aku Laku ini terus menambah kepemilikan nih sampai Mei 23 Mei dia kepemilikannya udah capai 25,66%. Sebelumnya 25,64%. Itu hal yang menarik yang menunjukkan bahwa ya harganya makin murah gitu. Sedangkan Mei harganya itu berada di kisaran 1.500-an, sekarang 1.000. Mungkin itu ya yang jadi bisa dikatakan pegangan utamanya adalah si Aku Laku itu tadi. Cuman sampai kapan perusahaan ini akan terus bakar duit? Nah, perlu dicermatin dan perlu juga sambil dilihat ya. Mampukah perusahaan ini terus menerus membakar uang? Seberapa lama kekuatan finansial mereka ya untuk terus menggunakan promo-promo untuk menggait nasabah baru. Mungkin itu tantangannya selain BBYB ya jelas 4 perbankan besar, tambah Genius, belum lagi perusahaan-perusahaan lainnya kayak Bank Niaga dan you name it. Jadi akan menjadi tantangan. Belum lagi Bank Arto ya, itu juga 2 perusahaan perbankan finansial yang bisa dikatakan hype. Dan satu lagi ya, kalau perusahaannya si Hairul Tanjung yaitu BBHI itu juga menarik. 3 perusahaan yang digadang-gadang akan menjadi bank digital lah ya di Indonesia. Mungkin itu di antara 3 itu mana yang terbaik nanti akan kita bahas perlahan, dan di akhir nanti akan saya compare ya ketiga itu BBYB, BBHI dan Arto. Siapa yang terbaik dan mampukah mereka tetap bertahan ya dengan promosi-promosi mereka sampai mereka mencapai yang namanya cuan itu sendiri. Oke, mungkin itu kondisi sekarang. So far BBYB murah, tapi belum tentu juga perusahaan ini bisa lebih murah lagi. Oke, see you.